Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, Kembali hadir hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Haji Sawaludin, relawan Sejati Kota Bekasi. sejati Kota Bekasi. Ya. Apa itu Pak relawan? Relawan Jati Bekasi itu relawan Kota Bekasi ya, itu berbidang seni dan budaya. Dan alhamdulillah kita berjalan udah sekitar kurang lebih 5 tahun. Alhamdulillah juga kita dapat dana dari pemerintah kota, kita udah diakui di Kesbangpol, Kemenhan juga ya. Jadi pertama kita dapat dana hibah itu setahun yang lalu kurang lebih sekitar 35 juta, dan kita hasilnya kita bikin waktu itu seni budaya itu di tingkat sekolah antara SD, SMP, dan SMA di wilayah Kota Bekasi. Kurang lebih sekitar 8 bulan yang lalu kita mengadakan di Departemen Sosial. Oh, Departemen Sosial. Di Depsos kita mengundang sekitar kurang lebih 40 sekolah. 40 sekolahan. Berarti kegiatannya lebih rincinya apa sih gitu? Hadir ke masyarakat seperti apa gitu? Kita kalau yang sosial itu ya kayak tadi kita tiap bulan kita ketemu pertemuan itu mengumpulkan dana, dan untuk itu kita sumbangkan, kita yang di wilayah Kota Bekasi dulu ya. Iya. Itu di wilayah-wilayah yang tertentu untuk bencana, alhamdulillah kita juga berjalan. Dan untuk kegiatan budayanya ya tadi kita ngumpulin anak sekolah, kita perkenalkan dengan gamelan-gamelan. Jadi kita mengundang anak-anak kecil, antusiasnya bagus, dan kita ada tari-tarian juga waktu itu juga, alhamdulillah lumayan. Berarti selain mengajak orang membantu sosial ya, juga ada apa namanya tadi, gamelan-gamelan budaya. Budaya ya. Terutama kita baru nyangkut ya, tadinya kita gabungan tuh ada Jawa, Sunda, dan Betawi ya. Betawi. Tapi yang berjalan untuk saat sekarang mayoritas masih di Jawa. Oh, masih ini gamelan tadi. Gamelan, ya? gamelan. Tadi bagus juga sih untuk Kota Bekasi, tadinya kita dikasih tempat ya untuk latihan, itu ada 2 yang udah sanggup. Itu di Sekolahan Widian Nusantara di Ralumbu sama di Bandar Gebang. Tapi ya namanya anak-anak sekarang mungkin kalau ya belum ada yang sanggup kali ya. Iya. Berarti selain gamelan itu untuk masyarakat umum ada nggak apa namanya, bisa di ini undang orang seperti itu? Bisa. Apalagi kalau di bidang seni ya, maksudnya seni tadi kita juga lihat Mas. Kalau untuk sosial itu yang kayak ini penggalangan dana itu kan kita juga berkecimpung, itu memang 0, nggak ada biaya. Tapi kemarin jadi panitia juga kita nggak tutup mata, kita juga ada yang kasih ongkos yang tapi nggak gede. Paling banter juga 100.000. Oh iya. Berarti penggalangan dana tadi langsung kepada anggota-anggota atau masyarakat umum apa bagaimana? Campur. Oh, campur. Kita dari anggota juga ada, dari masyarakat umum juga ada. Caranya dikumpulkan atau betul. disamperin begitu? Enggak, kita kumpulkan, diumumkan dulu sebelumnya. Dan kita juga kalau pas di arisan juga paling juga pada ngumpulin masing-masing ya. Nah, namanya juga dari hati nurani ya. Dari hati nurani. Berarti dari perorangan ada ke keluarga, betul. Naik ke komunitas gitu. Betul. Lalu disalurkan begitu ya, kurang lebih ya. Iya. Dan ya Asmin juga berterima kasih telah Bapak menyalurkan melalui Asmin ya. Nanti kita akan salurkan balik. Boleh, kita juga nggak gede-gede ya, cuman itu juga spontan saja. Dalam arti kita juga ayo ya udah, alhamdulillah berjalan. Tadinya juga banyak yang nggak tahu, saya juga nggak admin itu saya juga nggak ngerti ya. Tak pikir semua anggota itu masuk di umum, katanya ada yang di
pengurus saja ada. Baru kemarin juga ada perdebatan kecil tapi nggak masalah, udah kita tangani. Alhamdulillah. Nantinya mungkin dari rekan-rekan dari sini juga mau ada yang donasi dalam arti kita suruh bantu, alhamdulillah saya siap tenaganya. Rekan-rekan kita siap kalau memang ada kegiatan yang berbentuk sosial ya. Iya, kita siap saling membantu. Ya saling membantu lah. Betul. Intinya kita sama-sama sosial gitu, seiringan berjalan gitu. Bukan masalah besar kecilnya ya, tapi rasa kepedulian kita itu Betul. ada seperti itu ya. Tapi kan tadi saya bilang kalau yang agak gede di tingkat Kota Bekasi tadi ya Jauhnya Wiji itu juga kita berperan aktif ya. Saya sendiri juga wakil ketua pelaksana kebetulan, dan anggota saya juga kita kerahkan untuk terjun ke lapangan langsung. Saya juga untuk kegiatan sosialnya. Nanti kita juga pastikan akhir-akhir tahun juga ada laporan-laporan ke tingkat ke tingkat wali kota ya. Wali kota. Untuk apa ya namanya? Iya. Biar pertanggungjawaban terus ya siapa tahu kalau dari kegiatan sosial kita banyak, mungkin dari Kesbang ada penambahan nilai yang kita ajukan gitu. Tapi kalau ini kan RSB ini hanya Kota Bekasi. Apa ada di kota-kota lain atau seperti apa? Belum. Tapi sebenarnya sih anggota banyak juga dari kabupaten. Cuman tempat kita itu sekretariat juga di wilayah kota ya, kita perbatasan. Saya sendiri juga orang kabupaten. Tapi tetap kegiatan kita utamakan di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi ya. Kita masih kecil. Ya. Tapi kan pasti setiap perkumpulan itu kan ada ngumpul seminggu sekali kah atau sebulan sekali? Sebulan. Rata-rata sebulan sekali. Sebulan sekali. Terus kita ada pembahasan yang akan kita ajukan untuk bulan besok apa gitu ya. Alhamdulillah untuk ini kan kebetulan juga ada bencana ya, rekan-rekan bagus lah ngumpulin. Terus kebetulan juga ada yang gede tadi, Jauhnya Wiji itu juga grup kita juga, akhirnya kita gabung. Oh jadi gabung ya? Gabung. Sama-sama dari ini ya? Itu kalau gamelan itu ya memang warisan leluhur kita ya? Betul. Itu banyak juga orang-orang sekarang kan banyak itu hanya tahu atau suka gitu loh kan. Untuk memperkenalkan ke anak muda seperti apa sih? Ada trik-trik? Kemarin kita undang yang berapa bulan yang 8 bulanan lah ya. Saya ingat banget itu di Depsos itu kita undang per sekolahan ngirim 5 orang. 5 orang anak ya? 5 orang. Enggak, pendamping ada biasanya. Pendamping sama 4 anak gitu ya. Tapi alhamdulillah kita ngundang 40-an dah, itu yang datang di atas 30 sekolah. Jadi 30 kita berjalan. Berjalan itu ya pengenalannya kita juga akhirnya anak-anak itu nyoba kok. Mungkin ya enak didengar juga kali gitu ya. Nah, kita juga kasih tahu, terus kita juga ada kesempatan kasih contoh ya, tari-tari dari Jawa Tengah. Kayak gambyong, rimpi, terus dan lainnya itu kayaknya menikmati dah. Ya ini kan budaya leluhur ya. Betul. Budaya leluhur itu kalau bukan kita yang mempertahankan siapa lagi ya. Ini bagus lah, peran pemerintah sudah ngasih dana hibah ke kita ya. Ke lembaga itu ya kan. Kalau menurut saya kan masih kecil banget. Kalau cuma 35 juta untuk setahun ya kan. Betul. Mungkin satu kali manggung tuh kurang kali ya. Jadi itu juga masih dibagi dua. Waktu itu kegiatan kita presentasi ke puncak itu juga melalui biaya banyak ya. Iya. Jadi di sana kita ngadain kayak orientasi gitu ya. Dalam arti kita budaya yang kita majukan. Jadi kita mengundang 2 narasumber waktu itu dari dosen Unisma sama Pak Ketua FKDM sendiri ya, ngasih wejangan-wejangan itu juga alhamdulillah, maksudnya mengeluarkan biaya nggak sedikit. Berarti alhamdulillah juga kita juga ada tabungan. Kecil pun pasti ada. Dan juga ada donasi juga dari masyarakat ya, pasti, gitu ya. Kalau donasi untuk kita sendiri saya nggak ambil. Kalau untuk pertemuan-pertemuan rutin tetap dari anggota. Oh, dari anggota ya. Berarti urunan lah ibaratnya seperti itu ya. Jadi tiap bulan tuh sebenarnya nggak banyak ya. Per anggota itu kita kenakan 25.000 kalau nggak salah. Atau 20 atau 25.000 aja. Satu orang ya? Satu orang.
Berarti banyak dong anggotanya. Sebenarnya anggota kita yang masih di grup itu kurang lebih ada 80 lebih. 80. Namun yang aktif kan berapa? Kan kita juga ngerti, tapi kan nggak seenaknya kita ngeluarin kan. Iya. Ya kalau emang dia nggak, ibaratnya nggak mau ya biar keluar sendiri aja. Kita kan juga pas ada kegiatan juga pasti kita telepon, ayo ngumpul, tapi yang ngumpul ya itu aja. Mungkin nanti regenerasi, Pak. Nah, bisa jadi. Jadi dengan adanya sering kegiatan, ya itu biasanya kalau udah terdengar itu nanti baru itu anak-anak muda bisa pingin tahu. Nah dari situlah pingin tahu itu nanti bisa menjadi cinta kepada budaya gitu. Siap, mudah-mudahan. Soalnya sekarang itu sedikit sekali anak muda yang mau terjun di situ. Kalau kita dilihat di lapangan. Betul. Ya, yang sekarang ini hip hop apa dan lain-lain seperti itu. Tapi budaya asli kita betul. Ya ini gitu ya. Tapi di sekolah di sini gamelannya bagus nih. Di sekolahnya apa seberang, Pak? Sekolahan sini apa namanya? Pelita Bangsa apa? Aduh, itu nyebrang. Nyebrang ya, ada sekolahan. Keren, saya lihat udah. Dulu berjalan, saya pernah bawa anak muridnya. Saya seneng Pak gamelan tuh, saya udah main malah. Berarti emang gamelannya bagus. Di paling depan malah di pintu masuk. Pintu masuknya, iya. Ya mungkin global. Sekolah global. Ya untuk ke depan mungkin Pak harus selalu didengarkan di telinga masyarakat. Betul, harus itu. Kalau namanya budaya itu bagus sih menurut saya. Ya. Pokoknya penilaiannya harus positif aja. Jadi kayak tadi yang kita bicara di luar itu kan kalau masih pakai teknologi itu kan orang-orang lama, kalau kita udah enggak dah ya. Makanya nih harus bersinergi nih sama media nih. Supaya apa? Supaya ada satu pentas gitu tapi bisa didengarkan ya mungkin nanti bukan hanya sekali tapi kan berkali-kali kalau kita masukkan di media sosial gitu itu kan berkali-kali orang nonton. Tapi nanti juga pas mungkin penggalangan dananya terakhir kita juga biasanya di tempat terakhir tuh gede. Prosesnya lama dan gede. Nanti colong boleh bantu dari mas-mas ini juga saya kabarin ya, terutama nanti biar aja bisa meliput. Insya Allah. Kalau nggak terakhir kayaknya daerah sini lah Jakarta Sampurna ya kalau nggak salah jadwalnya. Pondok Melati ya masih dekat dari sini. Enggak, masih kota sini. Kota Bekasi itu enggak gede ya? Kecil. Kita mau di Jakarta mau dimanapun kita hadir Pak. Kalau memang tahu diundang. Kalau kita dikasih tahu. Gitu. Betul, saya yang ngundang. Kebetulan saya kan juga wakil ketua pelaksana di acara ya. Tapi nggak bisa full biasanya, saya banyak kegiatan juga. Iya. Gini Pak, apa harapannya kepada masyarakat milenial khususnya ya, karena kalau orang tua tuh mungkin udah sibuk dengan dunianya ya, atau orang tua yang sudah selesai dengan purna tugas. Purna tugas. Tapi seperti pasti ya, kalau anak-anak sekarang sih sebenarnya mungkin campur sari, terutama campur sari ya. Anak milenial pasti senang yang lagu-lagunya yang modern sekarang ya. Yang campur sari. Yang campur sarinya Deddy Kempot dan Cak Nan dan sebagainya itu kan sebenarnya campur sari milenial tuh Mas. Udah pasti banyak penggemarnya gitu. Kita lihat konser-konser mereka, rata-rata sukses. Tapi kalau memang full konengan terutama kayak berhubungan dengan wayang itu masih agak jauh anak-anak mudanya. Tapi kan adanya juga emang gabungan tadi. Jadi pasti kalau ada wayang pasti ada campur sarinya. Jadi memikat anak-anak itu ya harus begitu. Kalau full kita masih menggunakan wayang full itu kayaknya juga nggak ada apa. Udah kita penggemarnya dia berkurang dah. Ya mungkin wayangnya nanti gini Pak ya, ke anak milenial suka gitu. Kalau kalau hanya mungkin zaman cerita orang dulu gitu kan, kayaknya terlalu jauh tuh gitu, mungkin dicampur-campur apa gitu. Iya betul. Ya tadi kayak kemarin ini kan rata-rata anak muda nih yang ada gebrakan di wilayah Medan Satria ya kemarin malam Natal kalau nggak salah itu juga bagus. Jadi dalangnya juga masih paling umur 20 tahunan kan, kayak di mana di wilayah Bekasi ini dalang-dalang muda itu banyak Mas. Udah mulai berjalan bagus gitu ya. Iya. Dari semua aktivitas RSB, pelajaran apa yang paling dirasakan oleh relawan?
Ya pasti satu ya, kalau menurut saya banyak perbedaan, tapi kalau udah ngumpul itu udah kekeluarganya udah lebih bagus ya. Jadi di anggota pertama pengurus itu alhamdulillah udah mulai kompak, pembina-pembinanya lebih berpengalaman daripada kita. Soalnya kita ambil pembina itu yang satu ya lingkup di Pemkot Bekasi udah berpengalaman. Jadi kita masukan-masukan tuh bagus-bagus. Jadi kita berjalannya alhamdulillah mengalir terus. Juga kedepannya ya 2026 ini kan kita juga belum ada program Mas, belum ada pertemuan nih. Ataupun ya. Tahun 2026 ya kan. Baru kemarin ya. Biasanya kita pertemuan tuh di minggu ketiga. Tapi minggu ketiga besok kita tetap fokus di donasi dulu. Didonasi dulu ya. Didonasi dulu kan kita kelarin dulu aja itu, tetap anggota tetap saya suruh ikut yang nggak ada gawean lah, terutama itu ikut mendukung aja. Ya, ini sih gambarannya kalau dari segi gambaran sih bagaimana rasa memiliki untuk budaya tadi dan juga rasa pedulinya kepada masyarakat. Pasti itu hal pasti. Karena Indonesia itu memang terkenalnya itu ya. Mimpi terbesarnya RSB itu apa sih Pak? Kalau saya mimpi terbesar tuh saya pengennya RSB di Kota Bekasi itu terjun utama di bidang sosial dan budaya. Bidang sosial dan budaya. Seni budaya. Sosial, seni dan budaya. Kenapa sosial? Sosial satu ya kita sosial itu dari segi agama pun kita juga alhamdulillah dapat pahala. Dan kita waktunya pun juga enggak terlalu sibuk banget ya. Kita rata-rata anggota RSB itu udah masuk pensiunan. Yang kerja baru berapa persen dah rata-rata dari situ. Oh, banyak kan pensiunan ya. Pensiunan. Jadi perkumpulan itu sebenarnya gampang ngumpulin ya. Terus kenapa budaya? Budayanya pasti kalau nggak ada budaya kita juga pas acara itu Mas, kalau ibaratnya kalau nggak ada musik apa kita yang dengerin? Cuma ngobrol gitu kan jenuh. Itu. Dan juga kaku jadinya. Nah, kaku. Makanya kita setiap pertemuan pasti ada musik. Pasti ada musiknya. Pasti ada musiknya. Kecuali rutinnya. Kalau yang agak berhubungan agak gede sedikit pasti kita musik. 3 bulan kita setahun dijatah 3 bulan sekali itu kopdar. Kopdar itu kan posisinya agak gede. Nah itu biasanya menggunakan musik. Kalau yang pertemuan normal kita 1-2 bulan itu kita lingkupnya kecil aja. Dan apa pesan-pesannya kepada anak milenial Pak yang mungkin nanti nonton di media ini? Coba kepada anak-anak muda terutama yang kalangan milenial sekarang, bagus kita ikutin budaya-budaya kita, wabil khusus kayak kelenengan, wayang dan campur sari itu di wilayah Jawa. Kalau di Betawi ya topeng, kalau di Sundanya ya mungkin adat Sunda, wayang kulitnya juga ada kan. Coba kita kita laksanakan, kita contoh lah. Kalau anak muda biasanya ikut sekali itu biasanya keterusan Mas. Soalnya enak didengar. Jadi musiknya itu enak didengar dan ceritanya ada, dan juga untuk acara-acara itu nggak ada keributan ya, terutama anak mudanya ya, itu bagus untuk contoh kedepannya di Kota Bekasi. Jadi kalau ada kegiatan wayang, ya wayang dan apa dah yang untuk berhubungan dengan seni itu tolong ditonton. Saya sendiri orang Jawa ya, nonton wayang kulit Betawi itu seneng, biarpun ceritanya nggak tahu ya. Tapi pakai bahasa Indonesia campur sini kan agak bagus tuh. Tapi itu kenapa anak-anak sekarang yang terutama Betawi ya itu nggak ada yang berkepentingan ya untuk sekarang. Nggak seneng apa nggak mana, saya juga kurang tahu tuh. Berarti tantangannya luar biasa ya. Budaya itu berat. Tantangan terbesar ya kan. Tantangan terbesar itu bagi RSB itu apa sih ya, dalam menghadapi sebegitu modernnya dunia ini sekarang ya kan? Ya kalau tantangannya udah pasti banyak ya Mas. Kita satu ya, penyuluhan itu mungkin kan kita cuma dijatah setahun itu dua kali pertemuan di tingkat Pemkot ya. Itu pun kita juga ditempatkan di sekolah-sekolah. Terus yang kedua tadi saya bilang kita di auditasi tadi di tingkat sendiri itu paling enggak juga enggak mungkin di wilayah sini kan, pasti keluar dari sini untuk
menentukan tempatnya aja kita agak susah dan perlu biaya. Tapi untuk anak-anak di Kota Bekasi ini, alhamdulillah ya untuk saat sekarang ini udah mulai modern ya, musik-musik, terutama satu ya di alun-alun itu kalau nggak salah tiap malam minggu juga ada ya, biarpun band kecil-kecil ya. Itu udah bagus, maksudnya udah mengurangin anak-anak itu berbuat kejahatan ya. Terutama di malam minggu itu di alun-alun udah sekarang dibangun bagus, ada band. Mungkin nantinya juga ada program kali dari Pak Wali Kota, mungkin dari tiap kemauan kita ya, dari tiap kelurahan tuh mungkin malam minggu suruh ngirim gitu. Ngirim mbak itu musik apa, tapi ngisi aja itu udah bagus ya. Kedepannya gitu Kedepannya ya. Oke, iya Pak. Terima kasih ya. Kedepannya RSCB ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga anak-anak muda juga mencintai budayanya dan juga peduli dengan sosialnya. Iya Pak. Ya. Amin. Terima kasih Pak ya atas kunjungnya kepada Asmin ya. Terima kasih. Ya demikian. Sampai jumpa di Asmin Talk ya. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.